Selamat bertemu kembali dengan saya, Pendeta Daud Solihin dari GKI Kebonjati Bandung. Renungan kali ini berjudul Kecemburuan Ilahi. Bapak Ibu Saudara-saudara, tayangan film Ice Cold Murder, Coffee and Jessica Wongso di Netflix kembali membuka luka lama dan menjadi reissue yang kontroversial. Ada yang meyakini Jessica memang bersalah, dan ada juga yang meyakini Jessica tidak bersalah. Dia hanya korban dugaan konspirasi kejahatan yang sampai sekarang belum ada tindakan penyelidikannya. Berita yang kedua adalah Israel dan Hamas kembali memanas setelah pasukan Hamas menyerang pesta musik di pegunungan Negev, membunuh dan menyandera pria, perempuan, anak-anak, dan seterusnya. Mereka merangsek masuk ke rumah-rumah penduduk Israel dan menembak mati siapapun yang ada di rumah itu. Dalam kejadian tersebut ada dua versi berita yang berlawanan. Berita yang pertama adalah berita yang menampilkan kejadian yang direkam orang tentang kekejaman tentara Hamas. Tetapi ada juga berita sebaliknya. Berita itu mengatakan bahwa pasukan Hamas menggendong bayi, melindungi para perempuan Israel dari peperangan itu. Jadi ada dua jenis versi berita. Karena itu jangan mentah-mentah kita terima. Maka kita bisa jatuh ke dalam opini yang menggiring pada sikap pro atau kontra penyerangan tersebut. Bapak Ibu Saudara, kedua peristiwa ini dapat menjadi berita sesuai apa yang terjadi atau berita yang tidak sebenarnya atau hoax. Beberapa kejadian fatal terjadi karena orang lebih percaya pada berita yang tidak benar dan sensasional daripada berita sebenarnya yang tidak menimbulkan sensasi bagi kita untuk diperhatikan, apalagi menjadi isu pergosipan. Gencarnya informasi yang kita terima menyulitkan kita untuk menelaah lebih dalam. Kecenderungan untuk membaca sekilas sekaligus muncul daya tafsir yang dangkal akan membuat mudahnya kekeliruan bernalar, berpikir yang akan menentukan sikap kita. Dapat saja berita bohong dipahami menjadi kebenaran jika kecenderungan seperti ini menjadi kebiasaan dalam keseharian kita. Sebenarnya yang kita inginkan adalah berita yang benar, di mana di dalamnya ada kandungan kebenaran yang membuat ketika kita membaca atau melihat berita itu, kita bisa mengalami kelegaan dan damai sejahtera. Bukannya menjadi takut dan khawatir, tetapi dunia lebih suka pada berita bohong daripada berita yang membawa kebenaran. Dan ini adalah salah satu yang Tuhan kecam. Dalam surat Yakobus pasal 4 ayat 4 dan 5 berkata, "Hai kamu orang-orang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diinginkannya dengan cemburu." Saudara-saudara, Allah mempunyai kecemburuan ilahi. Dan ini mengingatkan kita pada hukum ke-1, yaitu jangan ada padamu Allah lain di hadapanku dalam Keluaran 20 ayat 3. Dan hukum yang kedua, yaitu jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu,
yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Kita bisa baca itu dalam kitab Keluaran pasal 20 ayat 4 dan ayat yang kelima. Bapak Ibu Saudara, Dia ingin agar umatnya memiliki karakter dan relasi kejujuran terhadap Tuhan. Bapak Fern H. Fletcher berkata, kejujuran kita terhadap Allah dapat terwujud nyata hanya dalam kehidupan konkret dengan berbagai perelasiannya. Kejujuran wajib kita berikan kepada Allah harus mengambil bentuk yang nyata di dalam dunia. Perkataan kita haruslah benar, bukan secara prinsip saja, tetapi secara konkret juga. Suatu kejujuran yang tidak konkret tidaklah benar di hadapan Allah. Karena itu, berkata benar tidaklah soal karakter moral. Ia juga membutuhkan suatu penilaian yang tepat terhadap situasi-situasi nyata dan refleksi yang dalam atas situasi-situasi tersebut. Semakin rumit situasi aktual dari kehidupan seseorang, semakin sulit tugasnya untuk berkata benar. Karena itu marilah kita menjaga relasi dengan Allah dalam kejujuran, yaitu berkata benar dalam situasi aktual. Bacalah narasi dan literatur secara utuh dan lengkap. Dalamilah suatu kejadian dari berbagai sudut pandang sebelum menentukan benar atau tidak benarnya, dan yang akan mendorong kita untuk bersikap benar dalam situasi yang sedang kita hadapi. Tuhan Yesus memberkati. Amin.